Halo, halo, apa kabar Anda semua? Hari ini saya akan ngobrol dengan Bung Rocky dan saya akan mengajukan pertanyaan yang saya kira banyak sekali Anda pertanyakan melalui komen-komen Anda banyak yang bertanya dan sebagainya, juga melalui DM ada yang bertanya soal itu. Dan hari ini saya akan tanya dan kita kupas tuntas bersama dengan Bung Rocky Gerung. Ini pertanyaannya, Bung Rocky, itu kenapa sih Anda terkesan sekali banyak sekali membela umat Islam gitu? Ada apa latar belakangnya kemudian Anda sampai melakukan langkah semacam itu gitu? Saya melihat bahwa ada potensi umat Islam untuk menghasilkan keadilan sosial dengan doktrin-doktrin teologi yang bisa ditransformasikan menjadi doktrin-doktrin sosiologi itu. Jadi bagian vertikal, bagian akidah itu kalau dia dirambatkan ke bagian muamalah yang horizontal, dia justru bisa berujung pada Pancasila tuh, soal keadilan sosial, kemanusiaan dan beradab. Tetapi rejim menganggap bahwa kekuatan Islam itu berbahaya bagi negara Pancasila. Dari kapan kita punya stigma semacam itu? Ya dari awal kemerdekaan sebetulnya udah dimulai itu dengan piagam Jakarta berbahaya nanti kalau diteruskan tuh, maka dibujuklah Islam supaya menyerahkan kepentingannya pada demokrasi di era Orde Baru. Itu ada aktivitas yang dengan cepat menuduh ini jihad itu, ini jihad sana tuh. Dan sampai pada reformasi itu kita lenyapkan sebetulnya tuh. Bahwa kita sama-sama warga negara, ada yang punya perspektif Islam, silahkan yang mau berperspektif komunis, liberal, segala macam itu. Tapi karena Islam itu mayoritas, coba dengar pandangan mereka tuh. Kan itu intinya kan. Jadi bukan saya membela Muslim ansih, tapi saya membela perspektif di belakang teman-teman Muslim ini, yaitu keadilan, justice, kebenaran, kemakmuran, segala macam tuh. Nah itu makin menjadi-jadi di era Pak Jokowi. Disingkirkan ustadz-ustadz yang kritis dianggap itu akan memberikan negara Islam. Saya bicara dengan Habib Rizik, bicara dengan semua tokoh, saya diskusi dengan pesantren di Ngeruki, di Madura segala macam tuh. Kemarin saya ngomong dengan bahkan aktivis-aktivis yang masih percaya pada negara Islam Indonesia di kaki Gunung Galunggung. Mereka bilang enggak, kami menuntut keadilan. Tetapi yang ada di kepala kami ya cuma ajaran Islam. Karena itu kami ingin ajaran Islam juga didengar sebagai perspektif untuk menghasilkan keadilan. Saya bilang itu fair betul kan. Di orang belum dengar argumennya udah menganggap kalau bendera Islam dinaikkan itu artinya radikal, itu artinya teroris. Di situ nggak benernya tuh. Padahal sebetulnya negeri ini dari awal diasuh oleh pemuka-pemuka pejuang-pejuang yang memang benderanya Islam. Kan yang berjuang melawan Belanda ya pasti kekuatan Muslim kan. Karena pada waktu itu juga Belanda bahkan dianggap sebagai Kristen. Tapi sekali lagi itu udah kita selesaikan pada waktu kita menganut prinsip kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan agama. Nah itu yang saya selalu pesankan, kedaulatan rakyat, negeri ini berdasar kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan agama. Tetapi agama menghidupkan aspirasi politik, kan itu intinya tuh. Jadi setiap kali ada semacam sinisme pada politik Islam, saya terganggu. Oh ini kok nggak demokratis ya? Kenapa mesti dihalangi itu? Biarkan orang berpendapat. Tapi dia mau bikin negara Islam, ya biarkan aja dia punya gagasan membuat negara Islam. Toh pada akhirnya itu akan ada syarat-syarat teknis mampu apa tidak. Tetapi sebagai gagasan jangan dicegah tuh. Karena satu waktu mungkin itu terwujud. Demikian juga kita berpikir Indonesia nih NKRI harga mati itu. Ya mungkin satu waktu kita jadi negara federal kok. Kenapa mesti dengan harga mati itu? Jadi saya kira itu argumen yang paling kuatnya adalah menginginkan ada perspektif untuk dibicarakan, dan perspektif justice, keadilan versi Islam sangat layak untuk dipertimbangkan sebagai alternatif di dalam kita membangun negara. Ya. Jadi artinya sebenarnya Anda tidak ansih membela Islam, artinya Anda membela semua kebebasan di dalam negara demokrasi ya. Karena kebetulan saja sekarang ini Islam ini mengalami represi, mau di-excluded gitu, political of exclusion gitu dari negara ini, kemudian Anda tampil sebagai pembela. Artinya kalau terjadi pada kelompok lain hal yang sama pada Islam, Anda juga akan melakukan hal yang sama gitu. Yes, sama aja. Karena kesetaraan warga negara untuk punya pandangan hidup, imajinasi tentang apa yang dia bayangkan sebagai keadilan, silakan diucapkan kan. Karena itu maksudnya hidup bertetangga secara demokratis, hidup dalam keadaan yang majemuk, tapi kita tahu bahwa dalam kemajemukan atau kemajemukan itu sendiri menghasilkan perbedaan. Nah, itu yang seringkali disalahartikan, bahwa kita harusnya merawat perbedaan, bukan memaksakan kesamaan. Kan itu bahayanya kan. Demikian juga seharusnya kita menghargai
dasar pertama dari konstitusi kita itu Piagam Jakarta, memori itu ada di kepala kita tuh. Dan semua orang tahu bahwa pada waktu itu ada ide untuk membangun negara Islam, dan ide itu masih ada sampai sekarang, nggak ada, tetap ada, karena itu dibebankan atau di insert ke dalam benak sejarah kita tuh. Dan semua orang akhirnya baca lagi kembali ke Piagam Jakarta. Tapi orang kan hanya bikin perbandingan. Sama seperti kalau saya mengajar di kelas tentang filsafat Marxisme, semua orang bawa das Kapital, saya suruh baca das Kapital tuh. Walaupun terengah-engah bacanya tuh, ada yang lebih mudah dibaca, itu manifesto komunis, lalu kita bahas di situ. Tapi dengan membahas itu bukan berarti ini orang-orang komunis. Ini sama juga kalau ada masyarakat Muslim diskusi di masjid atau di pesantren, di perkumpulan tentang asas-asas negara Islam, ya itu biasa sebagai upaya untuk membandingkan apakah demokrasi compatible dengan Muslim. Ya mungkin ada yang bilang enggak, karena demokrasi itu anything goes, sekuler. Tapi ada yang menganggap iya, di dalam ajaran Islam demokrasi artinya kesetaraan tuh. Jadi bagian kekayaan berpikir itu yang dikendalikan oleh negara, itu berbahaya. Ya, dalam berbagai kesempatan Anda termasuk yang membela FPI, membela HTI gitu. Tapi apakah kemudian Anda juga sepakat dengan gagasan-gagasan mereka, atau tetap saja bahwa Anda boleh tidak sepakat, tapi Anda juga tetap harus membela ketika mereka mengalami persoalan sekarang direpresi oleh negara? Iya, banyak orang yang mempertanyakan itu. Saya tanya pada mereka yang menganggap saya membela. Kalian tahu nggak apa yang di kepala hati? Oh, kita nggak tahu tuh, poin dia radikal. Lo kalian nggak tahu, tapi kalian mau larang mereka tuh. Ketahui dulu. Atau bahkan ada FPI itu kekerasan. Oh iya, saya tahu. Saya berteman dengan Munarman. Kenapa Anda berteman dengan Munarman? Lo Munarman teman saya sejak LBH. Tapi dia bikin kekerasan di Monas. Waktu dia bikin kekerasan di Monas, saya yang pertama kali mengucapkan, ini lu udah gila lu mana? Lu nggak ngerti dalil-dalil yang ada di LBH. Kemudian dia dihukum tuh. Jadi sebetulnya nggak ada soal. Tetap saya akan tuntut kalau bikin kekerasan. Tetapi negara bikin kekerasan legislasi, yaitu menutup FPI, membubarkan hati. Nggak boleh itu. Itu nggak ada alasan negara untuk membubarkan pandangan yang berbeda. Ini pandangan. Kalau dia gerakan ya oke. Tapi ini kan pandangan yang ada basisnya jauh di dalam sistem antropologi politik kita. Jadi itu dasarnya kenapa saya menentang pemberangusan itu. Saya bisa tidak sependapat dengan pikiran Munarman, FPI atau HTI. Saya sering diskusi dengan HTI. Saya bilang saya nggak sependapat dengan itu. Tapi saya nggak akan larang pendapat itu. Kan itu dalilnya tuh, bahwa silakan berpendapat tuh. Saya tidak setuju dengan pendapatmu, tapi hakmu untuk mengucapkannya akan saya bela mati-matian. Itu Voltaire bilang begitu tuh. Dan semua orang yang berakal sehat pasti datang di situ. Kalau nggak kita jadi pengecut dong, kan hanya karena kita banyak maka kita mau mengusir yang minoritas, itu namanya pengecut. Ya oke. Tapi Anda jadi yang Anda bayangkan itu seperti apa posisi umat Islam itu di negara kita ini, Bung Rocky? Umat Islam itu dulu Profesor Wertheim dari Amsterdam bahkan menulis dengan cara yang satir. Dia bilang bahwa Islam itu mayoritas tapi bermental minoritas. Jadi itu kan stigma yang dari dulu tuh. Sekarang umat Islam berupaya untuk memperlihatkan bahwa dia punya perspektif dalam keadaan dunia sekarang. Misalnya kan ada saling menguji antara visi kapitalisme untuk membangun negara, membangun bangsa, dan visi sosialisme itu. Lalu orang bertanya, kenapa cuma dua itu yang diajukan sebagai bahan diskusi? Bukankah itu pertentangan dari abad 18, kapitalisme versus komunisme itu? Demokrasi versus totalitarianisme itu. Kenapa potensi Islam untuk menghasilkan dalil-dalil keadilan nggak mau dibahas? Kan? Karena itu kemudian umat Islam di seluruh dunia bahkan mengajukan tesis-tesis tentang keadilan sosial berbasis teologi Islam tuh. Itu diajukan di antara pertentangan dua ideologi besar, yaitu kapitalis dan totalitarianisme itu dan komunisme itu. Jadi biarkan ada perspektif lain kan. Islam sebagai ajaran politik justru dia komprehensif tuh. Ada negara, ada ayat-ayat keadilan dalam negara, ada aturan tentang hubungan-hubungan privat. Itu juga adalah satu sistem. Komunisme juga satu sistem, liberalisme juga satu sistem tuh. Kenapa hanya Islam yang disingkirkan dalam percakapan di Indonesia misalnya?
Nah itu bahayanya tuh. Padahal di kampus-kampus luar negeri pemerintah mengirim scholar Islam untuk belajar tentang Islam tuh, dan itu diajarkan bahkan di kampus-kampus liberal diajarkan tentang hubungan antara Islam dan demokrasi itu. Oke, nah sekarang ini kalau Anda melihat apakah upaya untuk mengeksklusi umat Islam ini itu semata-mata karena tadi itu karena memang gagasan Islam itu berbahaya bagi negara kesatuan Republik Indonesia itu, atau ini sebenarnya ya lebih pada semacam manipulasi dari sisi politik itu? Ya ini manipulasi karena comply dengan soal Islam berbahaya kan itu bukan Indonesia yang rumuskan, itu dunia yang rumuskan. Dan itu selalu kita mesti lihat bahwa ada kekuatan global yang mempermainkan semua isu. Dulu komunisme dijorokkan, sekarang Islam dijorokkan itu. Tapi kita nggak boleh masuk dalam permainan itu tuh. Karena kita, dasar kebangsaan kita adalah keislaman. Karena dari awal fasilitas-fasilitas kebangsaan justru disediakan oleh LSM Islam, oleh ormas-ormas Islam tuh, oleh masyarakat Islam tuh, NU lebih dulu hadir sebelum NKRI, Muhammadiyah, ada apa namanya nih, Persis segala macam tuh, Syarikat Islam bahkan lebih awal lagi itu. Jadi sebetulnya society kita sudah biasa memasukkan pandangan agama dalam kehidupan politik. Setelah itu Indonesia merdeka, NKRI, dan karena NKRI itu adalah susulan dari perjuangan yang dimulai oleh ormas-ormas Islam, jangan ormas Islam itu kemudian dicurigai. Loh, ontologi basis awal dari gerakan ini adalah keinginan untuk memerdekakan manusia dari eksploitasi manusia yang lain tuh. Itu intinya tuh. Muslim politics datang dengan ide itu. Tapi itu kan juga ada di dalam semua gerakan sosial. Justru karena ada dalam semua gerakan sosial, maka gerakan Islam adalah gerakan yang disediakan oleh sejarah untuk melawan kolonialisme kan. Jadi itu intinya tuh. Jadi imperatif itu atau genealogi itu kena dihilangkan oleh permainan politik hari ini. Hanya karena takut bahwa nanti kalau Islam berkuasa maka oligarki nggak akan punya akses lagi pada sumber daya tuh. Kan itu sebetulnya. Okay. Nanti kalau Muslim berkuasa itu artinya yang dikomporin agama minoritas akan tersingkir. Itu nggak ada dalam pikiran bernegara tuh soal semacam itu. Oke, nah tapi ini sebaliknya ya yang kita pikirkan kan itu orang berpikir tentang itu, kalau Islam berkuasa itu berbahaya buat minoritas. Tetapi sekarang pertanyaan saya juga, nah Anda tadi kan menyinggung Profesor Wahhem, tapi saya juga ingat dengan mantan ketua umum PBNU almarhum Pak Azim Muzadi yang menyatakan bahwa Islam itu mayoritas secara populasi, tapi minoritas secara ekonomi gitu ya. Nah, kalau ini terus berlanjut dalam situasi ini, ada political exclusion, ada upaya terus menyingkirkan umat Islam, dan kemudian memang umat Islam juga mulai tersingkir tadi secara ekonomi juga dia jadi minoritas. Apa yang terjadi dengan bangsa ini kalau ini terus berlanjut? Kalau saya bicara dengan pemikir-pemikir Islam di Indonesia, ada semacam keraguan bahwa negara ini bisa adil pada mayoritas tuh. Jadi mulai ada kecemasan bahwa memang ini didesain, sehingga kalau udah disebut didesain itu artinya upaya untuk menerobos batas itu, batas mayoritas minoritas itu, orang akhirnya frustasi itu karena dianggap didesain. Didesain oleh siapa? Didesain oleh minoritas. Melalui apa? Melalui regulasi yang dikeluarkan negara. Jadi terhubung langsung bahwa minoritas ingin menguasai ekonomi. Oleh karena itu mayoritas akan disingkirkan dengan ide radikal. Kalau ekonominya dikuasai oleh Muslim politics, itu tidak akan terjadi akumulasi itu. Ya memang kita nggak perlu akumulasi kan. Kan ekonomi Islam itu sosialistis loh. Karena menganggap bahwa di dalam kekayaan saya ada hak orang miskin tuh. Di dalam akumulasi saya ada kewajiban distribusi dengan sistem ekonomi Islam tuh, zakat tuh, wakaf segala macam tuh. Dan itu justru yang sedang dipelajari oleh dunia. Dunia berupaya untuk mempelajari bahwa selama ini ratusan tahun, 300 tahun, atau bahkan yang terakhir mungkin 80 tahun yang lalu, ekonomi dunia itu dikendalikan oleh dolar melalui kesepakatan Bretton Woods segala macam itu, di peg emas, lalu sekarang di peg dolar. Dan bagi Amerika itu, ya dia nggak ada problem dengan inflasi. Kalau inflasi tinggi ya dia panggil aja dolar pulang kan, karena uangnya dipakai di seluruh dunia. Indonesia nggak mungkin mengikuti Amerika karena
uang Amerika itu cuma dipakai dari Sabang sampai Merauke tuh. Nah, Muslim menganggap bahwa ada currency lain itu, dinar misalnya itu. Ya uji aja kan soal-soal itu karena dia bisa dipakai di banyak negara, terutama negara Muslim tuh. Lalu pemerintah takut, loh ini cuman hipotesis di kepala untuk dibuktikan kan. Nah, sekarang kita masuk dalam dunia yang nggak pakai lagi mata uang fisik, pakai cryptocurrency, Bitcoin segala macam tuh. Jadi sebetulnya ketakutan negara itu atau itu sebetulnya ketakutan dari orang-orang yang merasa kalau Muslim berkuasa akumulasinya akan terganggu. Padahal seluruh dunia yang non Muslim pun dunia yang non Muslim Eropa itu mempersoalkan akumulasi itu. Kalau partai buruh di Eropa atau partai-partai kiri atau kiri tengah itu mempersoalkan akumulasi menyebabkan pemanasan global, menyebabkan disparitas. Jadi betul bahwa keadilan itu memang drive utama dari Muslim politics. Ya, jadi sebenarnya kalau kita kan kemarin sebelumnya kita juga bicara tentang kompatibel tidak Islam dengan demokrasi, justru dengan tadi itu justru Islam yang paling kompatibel dong, karena tadi semangatnya tadi anti akumulasi, terus kemudian juga soal keadilan yang paling diutamakan gitu dibandingkan kita berhadapan dengan kelompok-kelompok kapitalisme yang doktrinnya ya akumulasi dan bagaimana mereka menguasai sumber daya sebesar-besarnya gitu. Iya, memang itu dasarnya adalah kesetaraan solidaritas, bahkan human solidaritas. Ya. Tetapi kekhawatiran para akumulator, kapitalis segala macam, itu kemudian dicari cara supaya Islam itu jangan dilihat dimensi keadilannya, tapi dilihat dimensi ayat-ayat yang mendorong kekerasan kan. Kan itu yang dieksploitasi kan. Bahwa Islam itu ayat-ayatnya penuh dengan kekerasan. Loh, ayat-ayat kekerasan itu ada zamannya. Ketika Nabi memerlukan ayat kekerasan, maka asbabun nuzul turunlah ayat-ayat kekerasan itu kan karena lagi perang tuh. Sekarang lagi keadaan damai, ayat-ayat yang memperlihatkan kesosialan manusia, humanitarianisme itu nggak mau diperhatikan oleh para penentang Islam, Pak. Padahal di dalam Quran, di dalam filsafat Islam itu begitu banyak ayat-ayat yang menginginkan persahabatan, menuntun pada keadilan, memaksa orang untuk berkata jujur. Kan itu semua sesuatu yang humanisme itu, sesuatu yang sila kedua dan sila kelima itu. Jadi sebetulnya banyak orang yang sebetulnya sentimen aja tuh dan merasa khawatir, lalu karena nggak mampu berargumen, lalu minta negara untuk memboikot politik Muslim tuh dengan mengedarkan Islamofobi. Ya, dan politik partisan dan sebagai politik aliran politik, sebutnya begitu ya. Jadi benar-benar ini memang betul-betul manipulatif ya, karena mereka menyembunyikan agenda sesungguhnya dari upaya untuk menyingkirkan kekuatan politik Islam dari Indonesia itu. Ya, itu manipulatif dan sering kali saya berseberangan dengan juga banyak teman saya yang dulu waktu kuliah berpikiran terbuka, tiba-tiba kok jadi picik gitu kan. Lu Roxy apa? Dulu kan lu belajar Marxisme, lu ajarin kita Marxisme, kok sekarang lu pro Islam. Lo Islam itu juga ada keadilan sosialnya, apa bedanya dengan Marxisme itu? Tapi cara mereka memojokkan saya nggak pernah peduli karena saya nggak berurusan dengan dungu-dungu semacam itu kan. Jadi kelihatannya ada semacam cuci otak, ketakutan pada Muslim berubah menjadi upaya untuk penyingkiran. Mestinya kalau takut ya kompetisi aja di dalam ideologi kan, kompetisi dalam doktrin ekonomi kan. Mari kita percakapkan fasilitas demokrasi di dalam Muslim dan fasilitas demokrasi di dalam liberalisme misalnya, itu selesai kan. Fasilitas keadilan versi teologi Muslim, fasilitas keadilan versi Pancasila misalnya, itu kompatibel apa enggak? Nah, kemampuan kita untuk masuk dalam perdebatan itu terhalang oleh kebencian kita yang mendahului persahabatan, itu soalnya. Ya. Padahal di Islam juga diajarkan. Bukan kebencian kita, kebencian mereka maksudnya. Ya, kalau di Islam juga diajarkan janganlah kebencian kamu kepada sebuah kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Jadi betul-betul lagi nggak boleh kita walaupun kita benci harus tetap adil gitu. Ya, karena keadilan itu adalah watak pertama dari Tuhan, adalah dia pasti berlaku adil. Kan kalau kita bilang kita percaya agama atau mengabdi pada kekuatan supranatural, karena kita percaya bahwa yang Maha Kuasa pasti akan berbuat adil. Jadi kita minta yang sana disolimi nggak akan dia peduli itu, karena dia mau adil gitu kan. Jadi itu intinya tuh. Tapi jangan terlalu jauh, nanti saya kena delik lagi. Ini pertanyaan personal yang saya kira saya tahu Anda pasti juga banyak mendapat pertanyaan, karena dengan sikap-sikap Anda itu kemudian banyak sekali orang yang selalu mendoakan, jadi komentar-komentar mendoakan semoga Bung Rocky Gerung ini segera mendapat hidayah. Anda merasa terganggu?
dengan hal-hal semacam Enggak, itu? sama sekali nggak terganggu karena saya paham psikologi mereka. Jadi Aha. mereka merasa akrab, lalu masuk satu langkah soal hidayah tuh. Tapi saya selalu anggap iya terima kasih karena Anda mendoakan dengan tulus. Dan ketulusan itu yang menunjukkan bahwa mereka betul-betul ingin ada persahabatan dan ada yang menyuarakan pikiran mereka tuh. Saya nangkap itu. Jadi sekali lagi terima kasih itu sinyal bahwa orang peduli. Tetapi soal kematian, nasib segala macam itu kan permenungan pribadi seseorang itu. Jadi saya anggap bahwa itu bukan paksaan, tapi itu semacam bahkan bukan himbauan, itu semacam penghargaan aja itu bahwa welcome, semacam welcome drink lah gitu bahwa oke, dibuka percakapan, dibuka persahabatan. Jadi terima kasih yang mendoakan saya dapat hidayah dan itu artinya doa yang tulus dalam upaya kita untuk menyatakan bahwa mari kita sama-sama rawat bangsa ini dalam kemajemukan tuh. Nah, karena kemajemukan itu menghasilkan penindasan justru oleh minoritas pada mayoritas dalam konsep tadi. Kan Islam ditindas secara mayoritas, sebagai mayoritas dia ditindas karena dia tidak punya kapasitas ekonomi dibandingkan dengan yang minoritas tapi kapasitas ekonominya tinggi. Itu yang kemudian diperlihatkan dalam statistik bahwa 4 orang terkaya Indonesia itu menguasai separuh dari kekayaan rakyat Indonesia. Kalau kita breakdown secara antropologi itu pasti yang menguasai itu non Muslim dan yang dikuasai itu adalah masyarakat Muslim. Tapi kalau itu kita ucapkan itu juga berbahaya secara politik. Tetapi dasarnya memang itu. Nah, bagi mereka yang melihat sinyal itu merasa negara tidak berpihak pada mereka yang tersisih, yaitu kaum miskin yang mayoritas adalah umat Islam. Oke, tapi tenang aja Bung Rocky, di antara sekian banyak orang yang mendoakan Anda sedapat hidayah, itu ada juga yang waktu itu kan Anda ingat ya, waktu dalam sebuah dialog, kalau nggak salah, saya ingat saya di Ciledug, yang Anda dilarang untuk masuk Islam gitu. Karena menurut mereka, Anda jauh lebih bermanfaat membela orang Islam dalam kondisi Anda bukan orang Muslim. Kalau orang Muslim bela orang Muslim biasa, tapi kalau seorang Rocky Gerung yang membela Muslim itu jauh, bobotnya berbeda gitu. Ya itu juga terima kasih bagus karena dia menguji sebetulnya fungsi dari seorang kritikus itu. Jadi dia tahu bahwa kritikus itu sebetulnya dari dalam dirinya itu udah jujur tuh. Nah kalau kejujuran itu basis dari semua agama ya udah nggak ada soal lagi kan sebetulnya. Tetapi sekali lagi yang formal seringkali orang ingin tagih. Tapi saya selalu mengatakan ya udah itu urusan pribadi tuh. Tetapi yang nggak boleh berhenti adalah kritik terhadap keadaan. Jadi mari kita upayakan supaya betul-betul sinyal keadilan itu ditumbuhkan dari segala macam agama, dari segala macam perkumpulan kemanusiaan tuh. Hanya itu yang memungkinkan kita menghalangi oligarki, mengembalikan keakraban, bisa bermimpi kembali tentang Indonesia yang majemuk dan betul-betul pintu gerbang itu bisa kita lewati nanti. Ya, oke. Pintu gerbang kemerdekaan. Ini kepo aja ya pertanyaan. Saya kira pertanyaan juga banyak orang. Bagaimana sih Anda bisa merasa nyaman gitu bergaul dengan orang yang berbeda pandangan Anda juga termasuk berbeda dengan berbeda agama dengan Anda? Saya nggak punya sentimen, saya nggak punya kecurigaan tuh. Jadi kalau ada kecurigaan bahkan bergaul dengan orang yang sama aja kita udah mau diapain ya. Jadi kalau kita datang dengan kelegaan, ya apa? Seringkali orang sudutkan saya itu bahaya Anda bergaul dengan Muslim yang radikal. Saya bilang apa bahayanya tuh? Kan dia juga ingin mengucapkan pikiran dia secara radikal. Saya sering terangkan justru orang yang bermutu itu dia ucapkan radikalisme dalam otaknya, dalam pikirannya tuh bukan sembunyi-sembunyi tuh. Jadi di situ fairness-nya tuh. Dan orang wah hati-hati Rock nanti disudutkan di Jepang nggak ada itu. Kalau saya mau anggap lega aja tuh, saya nggak ada beban. Anda nggak merasa dimanfaatkan oleh kepentingan politik Islam di Indonesia? Bukan, saya merasa bahwa perspektif mereka saya baca dengan baik, lalu mereka gembira tuh. Nah, ya ada bagian yang merasa ya nanti Anda dimanfaatkan. Buat ya kalau saya dimanfaatkan untuk hal yang bagus ya nggak ada soal juga kan. Jadi sebetulnya lain kalau saya nggak punya perspektif, lalu saya dimanfaatkan. Kan saya punya perspektif.
Kan nggak bisa orang memanfaatkan perspektif. Yang bisa dimanfaatkan adalah posisi politik. Nah, saya nggak punya posisi politik. Apa yang mau dimanfaatkan? Oke, oke, saya kira clear ya buat Anda yang mau mendoakan Bung Rocky itu tetap dapat hidayah, silakan. Anda mau melarang Bung Rocky untuk tidak masuk Islam karena lebih bermanfaat Bung Rocky tidak menjadi Muslim juga silakan gitu ya Bung Rocky ya. Iya, jadi itulah kan bagus juga kan ada orang yang dapat hidayah, ada bilang jangan. Jadi kita tahu maksudnya kan. Tapi semua itu saya tahu dalam upaya untuk merawat lingkungan, jangan sampai kritisisme itu hilang tuh. Jadi saya diasuh oleh mereka yang bahkan yang kontroversi terhadap saya, menganggap ya fungsi-fungsi kritisisme melalui FNN terutama. Kan saya nggak punya forum lain selain FNN untuk bicara hal yang sangat tajam atau refleksi semacam hari ini tuh. Jadi kita perlukan satu upaya untuk menghidupkan kembali diskursus tentang kebangsaan, diskursus tentang kenegaraan, dan terutama diskursus tentang keadilan. Yes, dan saya kira kita bisa bertemu apapun latar belakang Anda, agama Anda, latar belakang politik Anda, kalau Anda mau ingin keadilan ditegakkan itu kita mulainya dari 0% ya Bung Rocky ya. Ini ritual yang paling benar adalah 0% nih. Nggak ada yang dilarang. Ya. Yang kita doakan adalah dapat hidayah Bung Rocky ya, dapat hidayah 0%. 0%. Dan inilah akidah demokrasi ada 0%. Yes, mantap. Jadi hidayah dan akidah untuk 0%. Oke, thank you Bung Rocky. Ya, mantap.